Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap kalian sekeluarga sehat walafiat dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar materi tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Saya yakin banyak di antara kalian yang bertanya-tanya, apa itu akuntansi? Kemudian, apa yang dipelajari dalam akuntansi? Bagaimana prospek kerja di bidang akuntansi? Saya harap kalian memiliki wawasan setelah kalian belajar materi hari ini. Lanjut. Berikut ini adalah poin-poin pembahasan kita. Yang pertama adalah perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Kemudian ada pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, ada kerangka dasar konseptual yang di dalamnya membahas karakteristik kualitas informasi akuntansi, prinsip dasar dan asumsi dalam akuntansi, kemudian ada bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan, dan etika profesi akuntan. Lanjut. Perkembangan akuntansi di dunia diawali dari seorang tokoh ekonomi yang bernama Luca Pacioli menulis buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Dalam buku tersebut terdapat suatu bab yang berjudul Tractatus de Computis et Scripturis yang membahas pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Awalnya, Eropa menggunakan sistem kontinental. Sistem kontinental adalah sistem akuntansi Belanda yang dikenal di Indonesia dengan tata buku atau pembukuan. Seiring dengan adanya revolusi industri, mendorong pencatatan keuangan secara akurat. Hal ini didasari oleh para pengguna informasi akuntansi menginginkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat terkait penanaman modal, biaya, dan lain sebagainya. Sehingga sistem kontinental mulai digantikan dengan sistem Anglo-Saxon. Sistem Anglo-Saxon ini adalah sistem akuntansi Amerika. Sistem Anglo-Saxon mulai diterapkan pelaku bisnis Amerika Serikat sehingga akuntansi makin berkembang di dunia. Lanjut. Perkembangan akuntansi di Indonesia diawali dari pencatatan hasil tanam paksa di Indonesia oleh Belanda menggunakan pembukuan kontinental. Kemudian, sistem kontinental mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem Anglo-Saxon. Perubahan ini tidak terlepas dari peran Bank Dunia yang menyalurkan pinjaman kepada Indonesia. Bank Dunia menghendaki laporan keuangan menggunakan sistem Anglo-Saxon. Akhirnya, sistem akuntansi yang dianut di Indonesia adalah sistem Anglo-Saxon. Pemerintah Indonesia akhirnya mengirimkan putra-putri Indonesia untuk keluar negeri belajar akuntansi. Di dalam negeri mulai dirintis Ikatan Akuntan Indonesia untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Kemudian akuntansi mulai berkembang pesat sejak dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968. Kemudian terbentuklah Ikatan Akuntan Indonesia yang menerapkan standar akuntansi keuangan hingga saat ini. Lanjut. Berikut ini adalah pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan. Akuntansi terdiri dari 3 aktivitas yang mendasar yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan peristiwa-peristiwa ekonomi dari organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan. Untuk memudahkan pemahaman kalian terkait pengertian akuntansi, perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah 3 aktivitas akuntansi. Yang pertama, mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan. Apa yang diidentifikasi? Yang diidentifikasi adalah peristiwa ekonomi, yaitu transaksi. Dari suatu transaksi, itu kemudian muncul yang namanya bukti transaksi. Bukti transaksi ada banyak, ada nota, kwitansi, faktur, nota debit, nota kredit, dan lain sebagainya. Nah, bukti transaksi kemudian dicatat dalam bentuk jurnal umum, kemudian diklasifikasikan dalam buku besar, kemudian diringkas atau diikhtisarkan dalam bentuk neraca saldo, kemudian dilakukan siklus akuntansi sesuai dengan jenis perusahaan, seperti bisa membuat kertas kerja untuk membantu membuat laporan keuangan, membuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup, nah seperti itu. Kemudian tahap mengomunikasikan itu adalah menyiapkan laporan keuangan. Terdapat 5 macam laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Yang ketiga laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat adalah laporan arus kas dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Ketika laporan keuangan sudah jadi, maka laporan keuangan tersebut siap untuk dianalisis dan diinterpretasikan oleh para pengguna yang berkepentingan. Di sini ada garis besar bahwa di dalam proses akuntansi termasuk di dalamnya adalah fungsi pembukuan. Jadi akuntansi itu cakupannya lebih luas ya dari pembukuan karena akuntansi terdapat 3 proses ini, identifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan. Sedangkan pembukuan hanya mencatat saja. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Berikut ini adalah contoh dari peristiwa ekonomi. Membeli komputer, mendiskusikan desain produk dengan konsumen, dan membayar sewa. Mana yang dicatat, mana yang tidak dicatat? Yang perlu dicatat adalah membeli komputer dan membayar sewa. Karena apa? Karena membeli komputer dan membayar sewa itu mempengaruhi persamaan dasar akuntansi.
berpengaruh terhadap harta, utang, dan modalnya. Ketika ada suatu peristiwa ekonomi yang berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi, maka itu perlu dicatat. Sedangkan mendiskusikan produk dengan konsumen itu tidak perlu dicatat karena tidak mengubah persamaan dasar akuntansi. Bisa dipahami ya? Lanjut. Berikut ini adalah pengguna atau pemakai informasi akuntansi. Dibagi menjadi dua, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal berada di dalam organisasi atau perusahaan, sedangkan pengguna eksternal berada di luar organisasi atau perusahaan. Pengguna internal terdiri dari pejabat perusahaan, direktur, kemudian dan para manajer. Karena para manajer ini bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan mengelola jalannya suatu perusahaan. Manajer keuangan membutuhkan informasi akuntansi untuk keputusan berapa sih pengajuan kredit kepada Bank X, kemudian manajer produksi berapa biaya produksi yang harus dikeluarkan, kemudian manajer pemasaran berapa biaya pemasaran produk Y, kemudian kalau manajer HRD membutuhkan informasi terkait dengan berapa sih besarnya kenaikan gaji yang bisa diberikan untuk karyawan. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk pengguna eksternal yaitu adalah badan perpajakan. Badan perpajakan yang pertama ini membutuhkan informasi akuntansi itu untuk mengetahui nilai dasar pengenaan pajak. Perusahaan ini dasar pengenaan pajaknya berapa? Nah, itu selain itu untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut telah mematuhi undang-undang perpajakan. Kemudian badan pembuat aturan. Badan pembuat aturan ini membutuhkan informasi akuntansi untuk apa? Untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut telah beroperasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya adalah pemerintah, kemudian OJK, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengguna eksternal selanjutnya yaitu adalah pelanggan. Jadi pelanggan itu juga butuh informasi terkait dengan apa? Terkait dengan apakah perusahaan tersebut bisa menjamin pasokan produk, kemudian bisa memenuhi kebutuhan terkait dengan bahan baku. Nah, seperti itu ya. Kemudian kreditor membutuhkan informasi untuk apa? Untuk mengetahui resiko atas pemberian kredit yang ia berikan. Kreditor contohnya adalah perbankan. Ketika perbankan mau meminjamkan uang kepada perusahaan, kreditor pasti akan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Apakah kira-kira perusahaan tersebut bisa membayar utangnya atau tidak. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah investor. Investor membutuhkan informasi akuntansi untuk memutuskan membeli, menjual, atau menanam saham. Selain itu, serikat pekerja juga termasuk pengguna eksternal. Nah, untuk apa kira-kira serikat pekerja ini membutuhkan informasi akuntansi? Nah, untuk mengetahui apakah perusahaan mampu memberikan kenaikan upah, memberikan bonus, dan lain sebagainya. Kemudian pengguna eksternal selanjutnya adalah akademisi. Akademisi ini contohnya adalah para dosen, kemudian mahasiswa yang melakukan penelitian-penelitian terkait dengan keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah perencana ekonomi. Perencana ekonomi ini membutuhkan informasi untuk apa? Membuat ekspektasi atas kegiatan perekonomian di masa yang akan datang. Bisa dipahami ya? Nah, selain itu yang perlu saya tekankan di sini adalah pengguna internal dan eksternal di dalam organisasi ini harus dipisahkan ya, tidak sama internal dan eksternal. Tapi lain kasus apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan perseorangan. Karena perusahaan perseorangan itu kecil, maka pemilik itu juga merangkap sebagai manajer, sehingga dia termasuk di pengguna internal informasi akuntansi. Lanjut. Berikut ini adalah kerangka dasar konseptual yang bermanfaat sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Ada 3 tingkatan, level pertama, level kedua, dan level ketiga. Level pertama membahas tentang tujuan pelaporan keuangan, level kedua membahas sisi kiri karakteristik kualitatif informasi akuntansi, sisi kanan membahas elemen laporan keuangan, sedangkan di level ketiga ada asumsi, prinsip, dan keterbatasan. Lanjut. Tujuan pelaporan keuangan seperti yang saya jelaskan sebelumnya terkait dengan pengguna internal dan eksternal. Tujuan pelaporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit, menilai pengakuan dan ketidakpastian penerimaan kas bersih, memberi informasi tentang sumber daya ekonomi perusahaan dan perubahannya, kemudian mengetahui performa keuangan melalui berbagai analisis, kemudian distribusi sumber daya ekonomi, pertanggungjawaban manajer, dan informasi bagi manajer dan direktur. Lanjut. Berikut ini adalah karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Ada kualitas primer dan kualitas sekunder. Maksudnya apa? Suatu informasi akuntansi harus relevan, reliable, dapat dibandingkan, dan konsisten.
Suatu informasi dikatakan relevan apabila mempunyai nilai prediktif. Maksudnya apa? Jadi informasi akuntansi tersebut dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Kemudian mempunyai nilai umpan balik. Maksudnya apa? Dapat menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya. Kemudian agar informasi tersebut relevan harus disajikan secara tepat waktu agar informasi tersebut bermanfaat bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil, seperti itu. Kemudian informasi dikatakan reliable apabila dapat diverifikasi kebenarannya, kemudian sesuai dengan kenyataan, artinya disajikan secara wajar dan lengkap, kemudian netral. Netral artinya di sini tidak dipengaruhi kepentingan pihak lain. Selain itu, informasi keuangan juga harus memiliki daya banding, artinya dia dapat dibandingkan antar periode atau antar perusahaan. Kemudian informasi juga dikatakan konsisten apabila terdapat penggunaan perlakuan atau metode yang berkelanjutan. Misal dia menggunakan pencatatan persediaannya menggunakan FIFO, first in first out, atau menggunakan average method, seperti itu. Kemudian itu harus konsisten. Periode ini menggunakan FIFO, periode depan juga harus menggunakan FIFO, seperti itu. Kemudian apabila terjadi perubahan itu harus diungkapkan. Bisa dipahami ya? Lanjut. Berikut ini adalah elemen-elemen laporan keuangan. Ada aktiva, ada utang, ada ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi pada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan, kerugian. Ini nanti akan kita pelajari secara mendalam pada materi persamaan dasar akuntansi maupun siklus akuntansi perusahaan jasa maupun dagang. Lanjut. Berikut ini adalah asumsi dasar, prinsip, dan keterbatasan dalam akuntansi. Untuk asumsi dasarnya ada 4. Yang pertama adalah economic entity atau kesatuan usaha. Menggunakan asumsi kesatuan usaha yang dimaksud adalah transaksi perusahaan tersebut harus dipisah dari transaksi pemilik. Yang kedua, going concern adalah keberlangsungan usaha. Jadi kegiatan perusahaan dianggap akan berlangsung sampai waktu yang tidak terbatas. Kemudian monetary unit artinya penggunaan unit moneter, digunakannya satuan mata uang tertentu untuk pelaporan keuangan. Kemudian periodicity yaitu terdapat periodisasi pelaporan keuangan, misalnya 1 tahun, seperti itu. Prinsip akuntansi yang digunakan adalah historical cost, menggunakan biaya historis, misalnya pembelian suatu aset itu dicatat pada biaya historisnya. Kemudian ada pengakuan pendapatan. Ada matching principle, prinsip penandingan antara biaya dan pendapatan untuk menentukan laba atau rugi. Kemudian prinsip pengungkapan penuh artinya informasi disajikan secara lengkap agar tidak menyesatkan para pengguna informasi akuntansi. Oke, lanjut. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, akuntansi dihadapkan pada beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah biaya manfaat, sehingga akuntan diperbolehkan untuk tidak menyajikan informasi akuntansi apabila biayanya lebih besar dari manfaat untuk menyediakan informasi tersebut. Yang kedua adalah materialitas. Jadi materialitas adalah tingkat kesalahan dalam suatu laporan keuangan. Tingkat materialitas itu ditentukan perusahaan tergantung skala usahanya. Namun yang perlu digarisbawahi di sini tidak boleh terdapat kesalahan yang material dalam informasi keuangan karena dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang dilakukan oleh pengguna informasi. Yang ketiga adalah praktek industri. Jadi akuntan diperbolehkan untuk menyajikan informasi sesuai dengan jenis atau kategori usahanya. Yang keempat yaitu konservatisme. Jadi jika akuntan dihadapkan pada masalah yang tidak pasti kenyataannya, akuntan diperbolehkan memilih suatu solusi yang tidak melebih-lebihkan aset dan laba atau tidak melebih-lebihkan informasi. Bisa dipahami di sini? Oke, lanjut. Berikut ini adalah bidang-bidang akuntansi. Ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, akuntansi sektor publik, akuntansi pendidikan, akuntansi syariah, dan akuntansi pemerintahan. Akuntansi keuangan ini umumnya mempelajari proses akuntansi mulai dari identifikasi sampai pembuatan laporan keuangan. Jika akuntansi manajemen ini bidangnya adalah menafsirkan informasi akuntansi yang telah dibuat oleh bagian keuangan. Kemudian akuntansi biaya ini fokusnya adalah untuk menghitung biaya-biaya biasanya terkait dengan biaya produksi. Kemudian akuntansi perpajakan khusus untuk menangani akuntansi di bidang perpajakan. Kemudian akuntansi anggaran itu terkait dengan penggunaan anggaran di suatu organisasi. Kemudian akuntansi sektor publik membahas tentang
akuntansi pada sektor seperti yayasan, kemudian pesantren, termasuk di dalamnya akuntansi pemerintahan. Namun akuntansi sektor publik ini menggunakan standar akuntansi keuangan SAAK ETAP, standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik. Sedangkan akuntansi pemerintahan itu menggunakan SAP, standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan akuntansi syariah itu mempelajari transaksi keuangan syariah. Kemudian akuntansi pendidikan itu berfokus pada pengajaran atau pembelajaran akuntansi di jenjang SMA, perguruan tinggi atau lainnya. Berikut ini adalah profesi akuntan sesuai dengan bidang akuntansinya masing-masing. Yang pertama ada akuntan perusahaan. Jadi akuntan perusahaan ini bekerja di dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk mengawasi seluruh operasi perusahaan yang berhubungan dengan keluar masuknya uang. Mereka juga bisa melakukan pendampingan untuk penyusunan laporan keuangan, perencanaan anggaran, penghitungan pajak, bahkan pemeriksaan internal. Kemudian ada akuntan publik yang disebut juga akuntan internal atau akuntan independen. Dia bisa perorangan atau kelompok yang memberikan jasa akuntan kepada publik. Dia jasa utamanya adalah memeriksa laporan keuangan, apakah laporan keuangan tersebut wajar atau layak untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan. Kemudian akuntan publik juga menawarkan jasa konsultasi dalam bidang perpajakan, penyusunan laporan keuangan, dan manajemen. Kemudian akuntan pemerintahan, dia bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah. Kemudian akuntan pendidik, dia sebagai guru atau dosen dalam bidang akuntansi. Kemudian akuntan syariah, dia bekerja pada lembaga-lembaga berbasis syariah. Kemudian akuntan perpajakan, dia menangani perpajakan pada suatu perusahaan. Seperti itu. Lanjut. Berikut ini adalah etika profesi akuntan. Ada prinsip etika profesi akuntan dan prinsip dasar perilaku etis akuntan. Oke, pertama, prinsip etika akuntan yang pertama harus memiliki tanggung jawab profesi. Jadi ketika menjalankan profesinya harus menggunakan pertimbangan moral dan bertindak profesional. Yang kedua, harus menghormati kepercayaan yang diberikan oleh publik dan menunjukkan komitmen dan profesionalitas. Kemudian integritas, meningkatkan kualitas kerja dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, objektivitas, yaitu dia menerapkan jujur, adil, dan bebas dari kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun. Kemudian seorang akuntan juga harus tekun, hati-hati, profesional dalam menggunakan pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu, akuntan harus menjaga kerahasiaan. Sebagai seorang akuntan publik, dia harus menjaga kerahasiaan informasi dari kliennya. Jadi dia tidak boleh mengungkap informasi tanpa persetujuan dari pengguna jasa atau kliennya. Kemudian perilaku profesional harus selalu dilakukan oleh seorang akuntan agar terhindar dari tindakan yang menyimpang. Kemudian standar teknis itu harus mutlak dilakukan oleh seorang akuntan dengan berpedoman pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau International Federation of Accountants. Kemudian badan pengatur juga peraturan perundang-undangan. Jadi akuntan harus memiliki pengetahuan terkait dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugasnya. Seiring dengan banyaknya kasus korupsi, penyelewengan dana, dan lain sebagainya pada lembaga pemerintah maupun non-pemerintahan, maka setiap akuntan itu dituntut untuk mengembangkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, ia mampu menghindari pelanggaran etika, berorientasi pada reputasi jangka panjang, dan siap untuk menghadapi berbagai konsekuensi kurang baik ketika dia sudah berperilaku etis. Oke, untuk tugasnya terdiri dari 3 hal, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, saya ambil dari kehadiran, keaktifan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, untuk penilaian pengetahuan, ada kuis dan ulangan harian dengan topik akuntansi sebagai sistem informasi. Juga di penilaian keterampilan, ada lembar kerja siswa dengan topik akuntansi sebagai sistem informasi yang dikerjakan secara individu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi saya via WhatsApp.